Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novita Anggraini dengan NIM 1950 9050 7111 dari kelas Bahasa Indonesia Universitas Brawijaya jurusan Statistika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Penerapan Analisis Diskriminan Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Berbelanja di Hypermart. Yang pertama ini ada abstrak. Untuk mengetahui abstrak, kita terlebih dahulu membuat yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka dan landasan teori, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kita membuat pendahuluan terlebih dahulu. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan penduduk pun semakin meningkat. Saat ini, kemudahan untuk kebutuhan tersebut terbantu dengan adanya supermarket atau swalayan yang semakin banyak di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran beberapa bisnis retail ini memudahkan dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, bahan pokok, kebutuhan rumah tangga, hingga hiburan. Pusat berbelanja menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh pelanggan, tak terkecuali di kota Balikpapan. Salah satu pusat berbelanja yang cukup ramai di kota Balikpapan adalah Hypermart. Hypermart ini terletak di sebuah mall Balikpapan Superblok, atau bisa juga disebut dengan BSD. Hypermart ini menjual berbagai macam produk kebutuhan setiap harinya. Hypermart selalu dipadati oleh pelanggan. Dalam setiap bisnis, tentu saja akan dihadapkan dengan persaingan. Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis harus memiliki strategi untuk bisa memenangkan hati pelanggannya. Semakin bersaingnya usaha retail, maka Hypermart harus memberikan pelayanan yang terbaik sehingga menciptakan kepuasan bagi pelanggannya. Menurut Gerber, menyatakan bahwa pelanggan adalah seorang individu atau kelompok yang membeli produk fisik atau jasa dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti harga, kualitas, tempat, pelayanan, dan lain-lain sebagainya berdasarkan keputusan mereka sendiri. Sebagai penyedia produk atau jasa, sudah seharusnya memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya. Jika tidak, pelanggannya akan berpindah ke penyediaan produk atau jasa yang lain. Pelayanan yang baik harus mengedepankan aspek kebutuhan pelanggan, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan pelanggan, maka akan tercipta kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan juga didefinisikan sebagai perasaan seseorang terhadap kinerja dari sebuah produk yang dirasakan dan diharapkannya. Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, terdapat 5 faktor yang harus diperhatikan, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, faktor emosional, harga dan biaya, kemudahan untuk mendapatkan produk dan jasa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan variabel faktor tersebut untuk dijadikan variabel prediktor dan dianalisis dengan menggunakan analisis diskriminan. Analisis diskriminan itu suatu teknik statistik yang dapat digunakan dalam hubungan dependensi atau hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan variabel respon dan variabel penjelas. Secara spesifik, analisis diskriminan digunakan pada kasus variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan terbagi menjadi 2 jenis metode, yaitu metode dengan 2 kategori dan metode lebih dari 2 kategori. Tujuan dari analisis diskriminan adalah untuk mengklasifikasikan suatu observasi ke dalam kelompok yang saling bebas berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, analisis diskriminan digunakan untuk mengklasifikasikan kepuasan pelanggan dalam berbelanja di Hypermart ke dalam variabel respon dengan 3 klasifikasi, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas.
Dengan begitu, dapat mengenali faktor-faktor mana saja yang akan menjadi pembeda pengklasifikasian. Dari uraian di atas, didapatkan rumusan masalah yang dapat diambil saat meneliti, yaitu bagaimana fungsi diskriminan yang terbentuk untuk mengklasifikasikan responden ke dalam 3 kategori kepuasan, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Variabel prediktor mana yang menjadi pembeda kuat terhadap kepuasan pelanggan dalam berbelanja, seberapa besar ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan yang terbentuk. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang berbelanja di Hypermart Balikpapan. Dengan diketahuinya faktor tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak Hypermart Balikpapan dalam mengambil keputusan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama, ada tinjauan pustaka. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Zahrina Fadila dengan judul Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Toko Online Lazada. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh harga dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan toko online Lazada di perkotaan The Plaza Office Tower, Jakarta. Hasil penelitian yaitu variabel harga X1 setelah dilakukan uji hipotesis ada pengaruh antar harga terhadap kepuasan pelanggan toko online Lazada. Besarnya pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan dapat dilihat pada besaran nilai koefisien determinasi atau disebut dengan R2 yang memiliki nilai sebesar 0,719 atau 71,9%. Variabel kualitas pelayanan atau bisa juga disebut dengan S2, setelah dilakukan uji hipotesis ada pengaruh antar kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan toko online Lazada. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dapat dilihat pada besaran nilai koefisien determinasi atau bisa juga disebut dengan R2 yang memiliki nilai sebesar 0,890 atau 89%. Apabila dilihat secara bersama-sama atau simultan, ada pengaruh antar harga X1 dan kualitas pelayanan X2 terhadap kepuasan pelanggan toko online Lazada. Besarnya pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dapat dilihat pada besaran nilai koefisien determinasi R2 yang memiliki nilai sebesar 0,901 atau 90,1%. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sri Wahyuningsi dengan judul Pengaruh Strategi Harga, Kualitas Produk, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Berbelanja di Anugerah Mart Kediri. Tujuan penelitian yaitu untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitiannya yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Anugerah Mart Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan Anugerah Mart Kediri, maka semakin besar kepuasan pelanggan dalam berbelanja di Anugerah Mart Kediri. Selanjutnya adalah landasan teori. Saya mengambil yang pertama ada analisis diskriminan. Analisis multivariat terbagi menjadi dua metode, yaitu metode dependensi dan metode interdependensi. Menurut HRDKK, analisis diskriminan adalah teknik dependensi di mana variabel respon atau dependen berupa variabel kategorik yang skala pengukurannya yaitu nominal atau ordinal, sedangkan untuk variabel prediktor independen berupa variabel numerik yang skala pengukurannya interval atau rasio. Metode diskriminan terbagi menjadi dua jenis, yaitu metode dengan dua kategori dan metode dengan lebih dari dua kategori. Menurut Widjono, metode diskriminan dengan dua kategori disebut two-group discriminant analysis, dan metode diskriminan dengan lebih dari dua kategori disebut dengan multiple discriminant analysis. Yang kedua ada variabel penelitian dan pengukuran. Menurut Solimun DKK, variabel adalah karakteristik
sifat atau atribut dari suatu objek atau subjek penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diselidiki dan dilakukan pengukuran terhadapnya dan harus memiliki suatu nilai atau value di mana nilainya bervariasi antar objek yang satu dengan lainnya. Ada berbagai jenis variabel ditinjau dari berbagai sudut pandang berdasarkan proses pengukurannya. Variabel dibedakan menjadi variabel manifest, observed, dan variabel laten, unobserved. Pemeriksaan instrumen penelitian. Menurut Solimun DKK, validitas menunjukkan sejauh mana kuesioner mampu mengukur apa yang ingin diukur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Azwar, validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Suatu pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sebenarnya dari apa yang diukur. Menurut Solimun DKK, reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kuesioner mampu mengukur suatu variabel secara tetap, konsisten, sedangkan mengenai reliabilitas menurut Abel dan Frisbee, mereka menyatakan bahwa jika pengukuran memiliki konsistensi yang tinggi, maka pengukuran tersebut akurat, reprodusif, dan regeneralisable terhadap kesempatan testing dan instrumen yang sama. Menurut Solimun DKK, variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi harus melalui indikator penyusunannya. Untuk memperoleh data dari variabel laten dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu metode total score, yaitu metode yang menjumlahkan skor semua indikator sehingga diperoleh data total skor variabel laten yang bersangkutan. Metode rata-rata skor yaitu metode yang menggunakan rata-rata skor indikator. Metode rescoring yaitu metode yang mengubah total skor menjadi skala awal yaitu 1 sampai 5. Metode skor faktor yaitu metode yang menggunakan analisis faktor sehingga menghasilkan skor faktor yang kemudian dijadikan data untuk variabel laten. Bobot pada masing-masing indikator berbeda dan tidak semua informasi terkandung jika menggunakan metode skor faktor. Variabel laten pada analisis faktor merupakan refleksi dari sejumlah indikator. Kepuasan pelanggan menurut Tejiptono, terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelangganannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan pelanggan mempunyai peran yang penting dalam keberlanjutan perusahaan di masa depan. Menurut Lupioadi, ada 5 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional pelanggan, harga produk, biaya, dan kemudahan pelanggan. Yang ketiga ada metode penelitian. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pembagian kuesioner pada masyarakat yang bertempat tinggal di Balikpapan Selatan yang berbelanja di Hipermart Mall Balikpapan Superblok atau BSD. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pelanggan berbelanja di Hipermart, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Balikpapan Selatan yang berbelanja di Hipermart Mall Balikpapan Superblok.
Penentuan sampel yang digunakan diambil dengan teknik non-probability karena populasi pelanggan yang berbelanja di Hypermart Mall BSB tidak terbatas dan pihak Hypermart Mall BSB tidak memiliki data yang pasti untuk pelanggan yang berbelanja dari Balikpapan Selatan. Metode yang digunakan yaitu accidental sampling. Untuk ukuran sampel secara pasti tidak ada jumlah sampel yang ideal pada analisis diskriminan. Menurut HRDKK, jumlah sampel minimal 5 kali dari jumlah indikator. Oleh karena itu, dalam penelitian ini minimal 65 responden karena dalam penelitian ini terdapat 13 indikator. HRDKK juga mengemukakan bahwa ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100 sampai 200 responden. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibentuk melalui indikator yang diamati. Berikut adalah beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel respon Y yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Y adalah kepuasan pelanggan variabel prediktor. X yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada X1 kualitas produk, X2 ada kualitas pelayanan, X3 ada harga, X4 ada harga dan kemudahan, X5 ada emosional. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner ini menggunakan skala Likert. Skala Likert dipilih karena data digunakan untuk mengukur pendapat masyarakat yang berbelanja di Hypermart Mall BSD. Terdapat 5 skor yang dipilih, yaitu yang pertama skor 1 menunjukkan responden sangat tidak setuju atau STS, yang artinya responden sangat tidak setuju dengan pernyataan dalam kuesioner. Yang kedua ada skor 2 menunjukkan responden tidak setuju atau TS, yang artinya responden tidak setuju dengan pernyataan dalam kuesioner. Yang ketiga ada skor 3 menunjukkan responden N, yang artinya responden netral atau ragu-ragu dengan pernyataan dalam kuesioner. Yang keempat, ada skor 5 menunjukkan responden setuju atau S, yang artinya responden setuju dengan pernyataan dalam kuesioner. Yang kelima, ada skor 5 menunjukkan responden sangat setuju atau SS, yang artinya responden setuju dengan pernyataan dalam kuesioner. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji coba instrumen penelitian. Hasil uji instrumen penelitian diketahui bahwa semua item pada kuesioner telah valid dan reliable yang ditunjukkan pada nilai koefisien korelasi lebih dari sama dengan 0,3 dan nilai alpha Cronbach's lebih dari sama dengan 0,6 pada masing-masing item. Oleh karena itu, kuesioner sudah dapat digunakan untuk tahap pengumpulan data. Setelah data terkumpul sebanyak 100 sampel, dilakukan tahap selanjutnya yaitu pengujian asumsi. Yang kedua ada asumsi norma multivariat. Salah satu asumsi analisis diskriminan yang harus terpenuhi yaitu asumsi norma multivariat. Asumsi norma multivariat dibutuhkan untuk pengujian signifikansi variabel pembeda dan fungsi diskriminan. Apabila data tidak menyebar normal, maka pengujian signifikan menjadi tidak valid sehingga akan mempengaruhi hasil klasifikasinya adalah plot normal multivariat. Pada data antara jarak Mahalanobis dengan nilai chi-square yang tidak mengikuti garis lurus linier 45 derajat, hal ini terlihat dari data yang menyebar jauh dari garis lurus linier 45 derajat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tidak menyebar normal multivariat sehingga perlu dilakukan penanganan dengan melakukan transformasi data. Dalam hal ini digunakan transformasi kuadrat. Ini adalah plot normal multivariat hasil transformasi. Plot data antar jarak Mahalanobis dengan nilai chi-square setelah dilakukan transformasi data dan plot data tersebut sudah mengikuti garis lurus linier 45 derajat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data menyebar normal multivariat. Selanjutnya ada asumsi kehomogenan matriks seragam peragaman.
Pengujian kehomogenan matriks ragam peragaman ini dapat dilakukan dengan pendekatan box M. Pada pengujian asumsi kehomogenan matriks ragam peragaman ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Hasil pengujian asumsi kehomogenan matriks ragam peragaman menunjukkan bahwa nilai P0,053 lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa matriks ragam peragaman antar kelompok sama atau tidak ada pembeda. Selanjutnya ada perbedaan faktor rata-rata. Setelah dilakukan uji asumsi normal, multivariat, dan asumsi kehomogenan matriks ragam peragaman, selanjutnya dilakukan pengujian perbedaan faktor rata-rata. Pengujian faktor rata-rata ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara masing-masing kelompok. Pada pengujian perbedaan faktor rata-rata ini dilakukan dengan menggunakan software R. Hasil pengujian perbedaan faktor rata-rata menunjukkan bahwa nilai P 3,986E min 0,7 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar masing-masing kelompok. Hal ini berarti data memenuhi pengujian perbedaan faktor rata-rata. Selanjutnya ada fungsi diskriminan sesuai dengan hasil dari asumsi diskriminan yang kedua, yaitu asumsi kehomogenan matriks ragam peragaman yang terpenuhi, maka data dianalisis menggunakan analisis diskriminan linear Fisher. Perhitungan analisis diskriminan linear Fisher itu menggunakan software R. Analisis diskriminan ini pada akhirnya menghasilkan fungsi diskriminan yang nantinya digunakan untuk mengklasifikasikan objek ke dalam suatu kategori. Dalam hal ini terdapat dua kategori karena fungsi diskriminan sebanyak K-1 merupakan fungsi diskriminan linear Fisher yang terbentuk. Dari tabel berikut didapatkan D1 sama dengan 0,348X1 ditambah 0,163X2 min 0,016X3 min 0,041X4 min 0,4043X5. D2-nya 0,201X1 min 0,290X2 min 0,109X3 plus 0,024X4 min 0,025X5. Prediksi klasifikasi kategori kepuasan pelanggan. Prediksi klasifikasi kategori kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan menggunakan fungsi diskriminan yang telah terbentuk berdasarkan fungsi diskriminan dapat dihitung skor diskriminan yang digunakan untuk memprediksi klasifikasi yang baru. Skor diskriminan ini diperoleh dari mensubstitusikan variabel prediktor ke dalam fungsi diskriminan. Jika skor diskriminan berbeda pada wilayah min 0,614 dan 0,067 maka masuk klasifikasi 1. Jika skor diskriminan berada pada wilayah 0,622 dan 0,167 maka masuk klasifikasi kedua. Jika skor diskriminan berada pada wilayah 1,718 dan min 1,337 maka masuk klasifikasi ketiga. Variabel pembeda. Ini hasil yang didapatkan, hasil variabel prediktor yang merupakan pembeda terkuat untuk mengklasifikasi responden ke dalam ketiga kategori kepuasan pelanggan adalah variabel X1, yaitu kualitas produk. Berdasarkan hal ini, peremat MOL BSB dapat lebih menekankan peningkatan kualitas produk karena hal ini yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam berbelanja di peremat MOL BSB. Ketepatan klasifikasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Ini adalah hasil yang didapat sebanyak 39 responden dapat diklasifikasi dalam kelompok
kelompok 1 puas, yang artinya terdapat 39 responden yang puas akan kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, biaya, dan kemudahan serta emosional yang diberikan oleh Hypermart Mall BSB. Sebanyak 31 responden tepat diklasifikasi dalam kelompok 2 cukup puas, yaitu artinya terdapat 31 responden yang cukup puas akan suatu kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, biaya, dan kemudahan serta emosional yang diberikan oleh Hypermart Mall BSB. Sebanyak 0 responden terdapat diklasifikasikan dalam kelompok 3 tidak puas, yang artinya tidak terdapat responden yang tidak puas akan kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, biaya, dan kemudahan serta emosional yang diberikan oleh Hypermart Mall BSB. Ini adalah tabel kebaikan model dan nilai. Interpretasi dari nilai ketepatan klasifikasi, nilai sensitivitas, dan nilai spesifisitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu terdapat ketepatan klasifikasinya 70%, artinya model benar mengklasifikasikan sebanyak 70 responden dari 100 responden. Yang kedua, ada sensitivitas 1 banding 75%, artinya presentase prediksi kategori puas pada pelanggan yang berbelanja di Hypermart Mall BSB dibandingkan dengan keseluruhan pelanggan yang sebenarnya puas sebesar 75%. Yang ketiga ada sensitivitas 2 banding 68,89%, artinya presentase prediksi kategori cukup puas pada pelanggan yang berbelanja di Hypermart Mall BSB dibandingkan dengan keseluruhan pelanggan yang sebenarnya cukup puas sebesar 68,89%. Yang keempat, ada sensitivitas 3 banding 0%. Presentasi prediksi kategori tidak puas pada pelanggan yang berbelanja di Hypermart Mall BSB dibandingkan dengan keseluruhan pelanggan yang sebenarnya tidak puas sebesar 0%. Yang kelima ada spesifisitas 1 banding 68,89%, yaitu presentasi kebenaran memprediksi selain kategori puas pada pelanggan yang berbelanja di Hypermart Mall BSB dibandingkan dengan keseluruhan pelanggan yang sebenarnya selain puas sebesar 68,89%. Yang keenam ada spesifisitas 2 banding 72,22%, yaitu persentase kebenaran memprediksi selain kategori cukup puas pada pelanggan yang berbelanja di Hypermart Mall BSB dibandingkan dengan keseluruhan pelanggan yang sebenarnya selain cukup puas sebesar 72,22%. Yang 7 ada spesifisitas 3 banding 98,59%, artinya presentasi kebenaran memprediksi selain kategori tidak puas pada pelanggan yang berbelanja di Hypermart Mall BSB dibandingkan dengan keseluruhan pelanggan yang sebenarnya selain tidak puas sebesar 98%. 98,59%. Yang kelima, kita masuk pada tahap kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, fungsi diskriminan yang terbentuk untuk mengklasifikasikan responden ke dalam kategori kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut. D1 didapatkan 0,348x1 min 0,163x2 ditambah 0,016x3 ditambah 0,041x4 ditambah 0,043x5. D2-nya didapat min 0,201x1 min 0,290x2 min 0,109x3 ditambah 0,024x4 min 0,025x5. Variabel prediktor yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam berbelanja di Hypermart Mall BSB yaitu variabel kualitas produk. Ketepatan klasifikasi fungsi diskriminan adalah sebesar 70%, sebanyak 39 responden tepat diklasifikasi dalam kelompok 1 puas, 31 responden terdapat diklasifikasi dengan kelompok 2 cukup puas, sedangkan 0 responden diklasifikasi ke dalam kelompok 3 tidak puas.
Sarannya untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode lain seperti metode skor total, metode rescoring, metode skor faktor, dan metode komponen utama untuk memperoleh data dari variabel laten. Untuk Hypermat MolBSB, dengan adanya penelitian ini diharapkan lebih mempertimbangkan faktor-faktor kepuasan pelanggan yang lainnya selain faktor kualitas produk sehingga dapat terus meningkatkan kepuasan bagi pelanggan. Nah, setelah selesai sampai kesimpulan dan saran, kita dapat mengetahui isi abstrak dari artikel ilmiah tersebut. Abstraknya, analisis diskriminan merupakan teknik dependensi di mana variabel respon berupa variabel kategorik yang skala pengukurannya yaitu nominal atau ordinal, sedangkan untuk variabel prediktornya berupa variabel numerik yang skala pengukurannya yaitu interval atau rasio. Pada penelitian ini, analisis diskriminan digunakan untuk menentukan kategori kepuasan pelanggan yang berbelanja di Hypermart Mall BSB. Pada penelitian ini digunakan metode analisis diskriminan lebih dari dua kategori, yaitu kategori puas, cukup puas, dan tidak puas. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, biaya, dan kemudahan dan emosional. Untuk pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode accidental sampling. Dari penelitian ini didapatkan variabel yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam berbelanja di Hypermart Mall BSB, yaitu variabel kualitas produk, sedangkan untuk ketepatan klasifikasi fungsi diskriminan sebesar 70%, yang artinya data yang tepat diklasifikasikan sebanyak 70 responden dari 100 responden, dengan 39 responden terdapat 39 responden tepat diklasifikasikan dalam kelompok 1, 31 responden tepat diklasifikasikan dengan kelompok 2, sedangkan 0 responden diklasifikasikan ke dalam kelompok 3. Kata kuncinya yaitu analisis diskriminan, kepuasan pelanggan, dan accidental sampling. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.